Bab 111 Badai lain muncul. Setelah malam tanpa berkata-kata, Zhu Ping'an bangun tepat waktu saat fajar. Dia mandi sebentar lalu pergi ke Danau Taihu dengan membawa barang-barangnya seperti biasa. Paman dan yang lainnya menginap semalaman dan belum kembali pagi ini. Kalaupun mereka kembali, mereka hanya akan menebus pembayarannya. Oleh karena itu, Zhu Ping'an akan berlatih kaligrafi dan membaca pagi di Danau Taihu seperti biasa, dan akan berdiskusi dengan paman dan yang lainnya ketika mereka kembali. Danau Taihu berbeda dengan dulu, saat ini tampak agak kecil. Dulu, permukaan danau datar seperti cermin, namun kini menimbulkan gelombang demi gelombang, seolah-olah ada penyu raksasa, membuat ombak di Danau Taihu. Tepian danau memanjang beberapa meter ke depan, dan bebatuan besar yang digunakan untuk latihan kaligrafi dan membaca pagi telah terendam di air danau. Tanggul Danau Taihu berdiri kokoh dan tidak bergerak, tidak peduli berapa banyak gelombang yang menutupinya, ia tetap tidak bergerak. Zhu Ping'an menemukan tempat di tanggul Danau Taihu, menaruh jerami di atasnya, dan duduk menghadap aliran air Danau Taihu di bawah kakinya. Dia meletakkan papan tulis itu di pangkuannya dan menggunakannya saat ombak menghantam tanggul danau. Dia mengulurkan tangan dan mencelupkan kuas ke dalam ombak dan mengelus kuas di papan tulis. Meletakkan papan kayu hitam di atas kaki memang tidak senyaman menulis di atas batu besar, namun tetap merupakan salah satu bentuk olahraga. Hidup tidak akan pernah berjalan sesuai dengan jalan yang Anda tetapkan, dan rencana seringkali gagal mengikuti perubahan. Melihat air Danau Taihu yang bergejolak di bawah kakinya dan mendengarkan suara ombak yang menerpa tanggul danau, kata-kata Zhu Ping'an menjadi lebih bersemangat. Taihu yang murah hati memberi dirinya hadiah lain sebelum pergi. Zhu Ping'an telah lama berlatih kaligrafi, tetapi dia tidak melihat matahari terbit. Melihat ke timur, intuisinya kacau, dan sepertinya cuaca akan berubah hari ini. Namun, meski tidak ada matahari, jarak pandang berangsur-angsur semakin tinggi. Zhu Ping'an menyingkirkan papan tulis dan sikat serta bersandar di batang pohon untuk membaca. Keempat buku yang dijelaskan oleh Zhu Si tidak begitu kabur asalkan dipahami dari titik awalnya. Faktanya, sejak Zhu Ping'an belajar di Mongolia, dia telah membaca versi 4 buku dan 5 klasik yang dijelaskan tidak hanya oleh Zhu Si, tetapi juga oleh orang lain. Tetapi mereka tetaplah 4 buku yang dijelaskan oleh Zhu Si, dan dia merasa senang ketika membacanya. Lebih menarik lagi untuk dibaca jika memperhatikan karakternya. Sangat menarik untuk membayangkan bahwa seorang lelaki tua yang mengeluh sepanjang hari untuk melestarikan prinsip-prinsip alam dan menghancurkan hasrat manusia dimaksudkan oleh sensor kekaisaran karena merayu seorang biarawati menjadi selir dan mengumpulkan abu menantu perempuannya. Mungkin Zhu Si dianiaya oleh lawan politiknya, namun tampaknya banyak orang menganggap Zhu Si memiliki karakter yang buruk, mengingat status Zhu Si pada saat itu, seharusnya tidak ada seorang pun yang mengajukan pengaduan palsu, dan guru Zhu juga mengakui hal itu, dia mengambil biarawati itu sebagai selirnya. Oleh karena itu, semakin Anda melihat 4 buku dan 5 buku klasik yang dijelaskan oleh Zhu Si, semakin menarik jadinya. Zhu Ping'an sedang duduk di tepi danau, terpesona. Tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di dahinya. Sepertinya sedang hujan. Saat hujan masih belum deras, Zhu Ping'an mengumpulkan buku-buku itu dan memasukkannya ke dalam tas sekolahnya, lalu berjalan menuju penginapan dengan papan kayu hitam di bawah lengannya. Di lobi penginapan, saya memesan sepiring lauk pauk, sepiring daging sapi kecap, 2 buah bakpao, dan semangkuk bubur nasi. Hujan di luar berangsur-angsur semakin deras, dan angin masih bertiup dari waktu ke waktu. Angin membawa tetesan air hujan dan menamparkan jendela kertas. Lobi penginapan terkesan agak membosankan, sehingga Zhu Ping'an membuka salah satu sudut jendela agar angin dan hujan bisa masuk. "Tuan, apakah Anda ingin berganti tempat duduk?" Ketika pelayan membawakan sarapan yang dipesan oleh Zhu Ping'an, dia melihat angin meniupkan hujan ke atas meja dan bertanya. "Jangan repot-repot, itu bagus." Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya. Dia tidak keberatan dengan tetesan air hujan di atas meja, yang hanya bisa menghilangkan kebodohan di lobi. "Tuan, tolong gunakan perlahan." Melihat desakan Zhu Ping'an, pelayan itu tidak berkata apa-apa lagi. Ketika Zhu Ping'an sedang makan enak,
dia mendengar suara langkah kaki yang kacau di luar. Dia mendongak dan melihat seorang warga negara terhuyung-huyung masuk. Ketika dia melihat Zupingan sedang makan di lobi, dia melarikan diri seolah-olah dia melihat penyelamat datang lebih. Saudara An, ayo, ikut aku ke Menara Suijun. Penduduk desa mau tidak mau menarik Zupingan keluar dengan roti kukus yang masih dimasukkan ke dalam mulutnya. Paman Wang, apa yang terjadi? Zupingan tidak bereaksi untuk beberapa saat. Ikuti saja aku dan kamu akan tahu. Cepat, cepat. Penduduk asli itu menarik Zupingan keluar dari penginapan. Tunggu sebentar, saya belum membayar makanannya, kata Zupingan sambil mengeluarkan segenggam koin tembaga dari tangannya dan melambai ke arah penjaga toko. Saudara An, cepatlah dan berhenti menghitung. Penduduk desa mau tidak mau mendesak. Melihat Zupingan masih ingin menghitung uang dan menyerahkannya kepada petugas toko, mereka mau tidak mau memasukkan semua uang itu ke dalam su. Tangan pinggan ke tangan petugas toko, dan kemudian terlepas dari apakah uangnya lebih atau kurang, dia membawa Zupingan dan bergegas keluar dari penginapan, menghadap angin dan hujan dan berjalan ke satu arah. Paman Wang, apa yang terjadi? Zupingan terseret oleh angin dan hujan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi, ada apa? Ambil payung. Ini akan membuatnya tenggelam. Aku tidak punya waktu untuk bicara lagi. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di Menara Suijun. Jika kita cepat, pamanmu masih menunggu. Orang senegaranya yang bermarga Wang tidak mau repot-repot menjelaskan alasannya kepada Zupingan detailnya, dan dia terengah-engah tanpa jeda. Ya, dia menarik Zupingan dan berjalan ke depan. Mungkinkah pamannya yang menyebabkan masalah di Menara Suijun? Mengapa namanya terdengar aneh? Itu bukan semacam tempat kembang api. Di bawah desakan penduduk desa, Zupingan tidak punya pilihan selain berlari dengan tas sekolah di tubuhnya dan papan kayu hitam di bawah lengannya. Pakaian di tubuhku basah semua karena hujan, dan terasa tidak nyaman menempel di tubuhku saat ini. Suhu masih agak rendah, dan aku merasa semakin lembab dan tidak nyaman. Kenapa jaraknya terasa agak jauh, dan tempat ini terkesan agak terpencil? Saya semakin yakin Menara Suijun bukanlah tempat yang bagus. Memang benar sang paman mengambil uang hasil jerih payah keluarga dan tidak menganggapnya serius. Dia hanya terburu-buru mengikuti ujian, jadi kamu mempersiapkan diri dengan matang untuk lulus ujian di sekolah review, tapi kamu hanya mengikuti urusan romantis orang lain, puisi, anggur, dan teh. Melewati sebuah gang, Anda dapat melihat deretan atap tinggi dan tembok rendah di depan Anda dalam tirai hujan, dan jalan batu terciprat air dan memanjang hingga ke kejauhan. Deretan atap tinggi dan tembok rendah ini sangat ramai, dengan orang-orang yang datang dan pergi, dan kursi sedan terus datang dan pergi. Semakin dekat Anda, semakin kuat aroma menyengat memenuhi udara. Angin dan hujan membawa erangan dan tawa lembut atau tajam wanita itu, dan dia menyeret dirinya ke pedesaan. Pada saat ini, dia akhirnya menghela nafas lega. Meski hujan, namun ada beberapa perempuan di depan atap tinggi dan tembok rendah sambil memegang payung kertas antik, tersenyum tertiup angin dan hujan menyambut setiap pengunjung. Melihat rok dan kemeja longgar yang sengaja mereka kenakan, senyuman mereka yang tak terhentikan, dan ekspresi menawan mereka, aku tahu tebakanku benar. Ini memang tempat kembang api. Menara Suijun, Anda pasti mabuk di pedesaan yang tenang. Dilihat dari cara penduduk setempat berjalan ke Menara Suijun dengan mudah, Anda dapat mengetahui bahwa mereka semua adalah pengunjung tetap di sini. Mempersiapkan ujian perguruan tinggi. Anda bercanda tentang ujian perguruan tinggi seperti ini, tidak heran Anda berulang kali gagal dalam ujian. Bab 112 Buku Sekolah Anak Perempuan. Angin dan hujan bertiup di luar Menara Suijun, namun bagian dalam Menara Suijun seindah bunga persik. Zupingan diseret ke Menara Suijun oleh penduduk desa dengan sepotong papan hitam rusak di bawah lengannya dan tas kain disampirkan di sekujur tubuhnya, dan dia tampak seperti tikus yang tenggelam. Sekilas saya melihat para wanita berbakat dan cantik mengejar dan tertawa di dalam gedung. Melihat ke atas, saya juga bisa melihat beberapa wanita berpakaian cantik duduk sendirian di tangga atau bersandar di pagar atau berkelompok sambil tertawa dan berkompetisi, diiringi tawa dari para wanita cantik, keluarga putriku.
Suara sutra dan bambu terdengar di telingaku. Zupingan, yang seperti tikus yang tenggelam, tampak tidak cocok dengan semua yang ada di dalam gedung dan sangat mencolok. Hei, siapa tuan muda yang penuh gairah ini? Tanda tanya. Dia datang ke sini di tengah angin dan hujan tanpa membawa payung. Di sini untuk bermain di usia yang begitu muda. Saya tidak tahu apakah itu berguna atau tidak. Keluarga putri yang sedang bersandar di pagar di lantai atas adalah orang pertama yang melihat Zupingan yang seperti tikus tenggelam. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangan ramping mereka dan menunjuk. Setelah menunjuk, masing-masing dari mereka menutupi bibir merah mereka dan mengeluarkan serangkaian tawa seperti lonceng perak. Tawa keluarga putri tersebut menarik perhatian orang lain di dalam gedung. Laki-laki berpakaian bagus itu melirik ke arah Zupingan yang baru masuk dan melihat penampilannya yang seperti tikus tenggelam, papan kayu hitam di bawah lengannya, dan sikapnya yang sederhana. Dia tertawa. Dia berani datang ke Menara Zuijun seperti ini. Dia mungkin bahkan tidak punya cukup uang di sakunya untuk minum 3 gelas anggur. Jadi, dia berhenti memperhatikan dan terus berbicara tentang kehidupan dan cita-cita dengan wanita cantik di pelukannya. Tempatnya penuh dengan pesta dan pesta, memancarkan suasana busuk. Zupingan menggelengkan kepalanya sedikit, dan mengikuti tarikan penduduk desa ke atas. Penduduk desa tampak cukup cemas. Setelah memasuki gedung, Zupingan tidak mengizinkan Zupingan untuk mengambil nafas dan memeras air ke pakaiannya, lalu langsung menarik Zupingan. Pingan ke atas. Lantai atas unik dan dekorasinya lebih sentimental. Wanita di lantai atas jauh lebih cantik daripada yang di bawah, dan pria di lantai atas juga lebih berselera tinggi daripada yang di bawah. Begitu Zupingan naik ke atas, dia mendengar panggilan penuh air mata dari kejauhan, "Hei, pamanku sudah lama menunggumu." Ketika dia melihat ke atas, dia melihat paman itu datang dari sekelompok orang yang mewah orang berpakaian. Dia keluar dan melihat Zupingan dengan wajah bahagia dan tangan terbuka, dengan antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, bencananya pasti serius. Ini adalah perasaan pertama Zupingan, ini bukannya tidak berdasar. Setiap kali semangat sang paman selalu diiringi dengan kesialan. Kudaku yang hebat. Apakah Anda berbicara berdasarkan hati nurani? Apakah Anda lupa kata-kata pengalaman yang selalu Anda bicarakan? Saudara Wang, pekerjaanmu sudah selesai. Paman berjalan cepat, berjalan ke arah Zupingan dan penduduk desa, dan membungkuk dalam-dalam kepada penduduk desa. Di belakang pamannya ada rekan senegaranya dan teman gemuk pamannya. Ketika mereka melihat Zupingan, mereka tampak seperti sedang melihat penyelamat. Sekarang kamu di sini, aku akan menulis puisi ini, tapi jangan gunakan puisi yang berantakan untuk menodai mata sekolah perempuan kita. Itu benar, tidak semua orang bisa melihat sekolah perempuan kita. Petik 2. Orang yang membual bisa lolos dalam kasus pemerintah menarik perhatian sekretaris sekolah putri kita, tapi ayat-ayat yang dia putar otaknya adalah fitnah. Petik 2. Ada suara berisik dari kerumunan di kejauhan, dan kemudian beberapa orang datang. Mendekat dan menarik Zupingan pergi. Paman dan yang lainnya berkumpul di antara sekelompok orang berpakaian mewah. Sebagian besar dari kelompok orang-orang berpakaian mewah ini adalah para cendekiawan, tuan muda dari keluarga kaya atau tuan muda dari keluarga pedagang yang tertarik dengan hal ini. Sekelompok orang ini berkumpul di sekitar platform tinggi, dan duduk di platform tinggi adalah seorang gadis berpakaian elegan. Wajah gadis itu ditutupi dengan sepotong kain tule. Meskipun menutupi separuh wajahnya, wajah yang terlihat di luar tule sudah cukup membuat orang gila. Pertunjukannya dia memiliki alis yang gelap, sepasang mata yang dapat merayu orang bahkan dengan kedipan biasa, dan temperamennya sangat luar biasa. Ada gukin di depan gadis itu. Tangan rampingnya diletakkan di atas kin tetapi dia tidak memetik senarnya. Meskipun dia duduk dengan tenang di samping kin, hal itu memberikan perasaan elegan dan tinta. Apakah ini buku sekolah gadis yang dikatakan semua orang? Zupingan hanya melihatnya sekilas dan berhenti memperhatikan. Dia hanya melihat ke meja di depan semua orang. Ada pena, tinta, kertas, dan batu tinta di atasnya berantakan di pojok meja. Ada beberapa lembar kertas nasi dupa dengan tulisan puisi di atasnya,
dan samar-samar terlihat kata-kata di atasnya adalah kata-kata sang paman. Gadis sekolah itu sangat menawan, peri dari surga turun ke bumi. Puisi paman bagus sekali, tidak apa-apa. Zhu Ping'an juga memahami seluk-beluk masalah ini dari suara deras para penonton. Ternyata setelah keluar hasil pemeriksaan pemerintah kemarin, sang paman dan yang lainnya terstimulasi, sehingga mereka bertemu di sini untuk minum dan berpegangan tangan untuk meredakan depresi di hati mereka. Awalnya aku meminta adikku, yang kukenal beberapa waktu lalu, untuk tinggal bersamaku, dan alangkah baiknya jika bisa tertawa dan minum segelas wine. Tanpa diduga, hari ini kebetulan adalah hari di mana Moer, Oiran yang populer Menara Zuijun, membuka pintu sebulan sekali untuk menyambut tamu. Cendekiawan, pelajar, tuan muda dari keluarga bangsawan semuanya maju ke depan, berharap bisa melihat sekilas kecantikannya dan menciumnya. Meski Oiran Moer membuka pintu untuk menyambut para tamu, dia hanya bermain piano dan mengobrol, namun meski begitu, penonton heboh dan marah. Yang kaya menghabiskan uang seperti air, dan yang berbakat langsung menulis puisi dan lirik hanya untuk mendapat kesempatan bergaul dengan pelacur Moer. Pelacur Moer memiliki reputasi bakat, terlihat dari nama panggungnya Moer. Orang-orang mengagumi dan mengaguminya dan memanggilnya, gadis sekolah. Dia selalu memakai kerudung saat menyambut tamu, dan di sana tidak terkecuali, tetapi hal ini bahkan lebih merangsang keingintahuan seksual Chongqyong. Paman dan yang lainnya juga berkumpul. Ketika mereka melihat Moer mengenakan kerudung, hormonnya tiba-tiba meningkat peri. Jadi setelah minum beberapa gelas anggur, pamannya menjadi bersemangat. Dia tidak punya uang, tapi dia berbakat daripada keponakannya yang berusia 13 tahun, jadi untuk mengungguli para siswa dan cendekiawan ini, sang paman. Kemudian dia berteriak dan berkata bahwa dia dan yang lainnya jauh lebih berbakat daripada Zhu Ping'an, yang menduduki peringkat nomor 1 dalam daftar hari ini, dan membual bahwa puisi yang ditulis oleh dia dan orang lain pasti akan membuat sekretaris sekolah gadis itu rela melepasnya kerudung. Oiran Moer selalu memakai kerudung untuk menyambut tamu, tanpa terkecuali semua orang sudah lama ingin melihat penampilan aslinya, dan setelah mendengar kata-kata heroik sang paman, mereka semua setuju. Oke, Oiran Moer tersenyum manis sambil menambahkan bahan bakar ke dalam api. Pamannya menulis puisi, apalagi Moer, pelacur dari sekolah perempuan. Bahkan para penonton pun tidak membelinya. Level macam apa ini? Kepala pemerintahan saat ini. Saya tidak tahan untuk minum, dan kekuatan saya lemah, tetapi apa yang saya katakan itu benar. Zhu Ping'an, kepala kasus hari ini, adalah keponakan saya. Saya hanya mengajarinya sebentar sambil belajar, jadi saya mengikuti ujian untuk kepala kasus. Jika bukan karena saya seorang siswa cilik dan saya tidak harus mengikuti ujian daerah. Saya khawatir keponakan saya tidak akan seberuntung itu, pamannya tidak takut sama sekali. Dia duduk dari meja dan berbicara, seperti orang terkenal. Yang dibicarakan paman tadi adalah kita semua, dan dia menarik beberapa orang dari desa yang sama ke dalam perahu. Semua orang ingin melihat wajah asli Moer, sang Oiran tidak bisa melewatkan kesempatan itu. Maka ia meminta penduduk desa dan yang lainnya untuk menulis puisi. Hasilnya pun sama, dan penduduk desa pun meniru pamannya dan menyalahkannya karena terlalu mabuk. Semua orang menolak untuk menurut, dan Moer berbicara dengan enggan. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini dan menolak untuk menyerah pada pamannya dan yang lainnya. Paman dan yang lainnya memutar otak dan memikirkan beberapa puisi lagi, tetapi mereka hanya berhasil membuat mereka tertawa. Mereka didesak oleh penonton dan tidak bisa turun dari panggung. Semua orang dengan hormon tinggi mulai menyerangnya secara pribadi. Pelajar dan cendekiawan mempermalukan kota Guoshan dan bahkan Kabupaten Huaining. Semua orang menolak untuk patuh. Dan paman serta yang lainnya tidak dapat turun dari panggung. Oleh karena itu, Zhu Ping'an diusir oleh paman dan yang lainnya. Bab 113, menampilkan rasa malu. Ketika Zhu Ping'an, pamannya, dan yang lainnya dikelilingi oleh kerumunan, terjadi diskusi tanpa akhir. Apakah ini kasus utama kemarin? Seseorang di antara kerumunan memandang ke arah Zhu Ping'an, yang tampak seperti tikus yang tenggelam, dengan pakaian kasar dan papan kayu hitam, dan bertanya-tanya, mungkinkah itu
Bahwa kalian bekerja sama untuk menipu kami. Petik 2. Mengesampingkan usianya yang lebih muda, gambaran ini. Saat semua orang mulai ragu dan berdiskusi, mereka yang berpartisipasi dalam pertemuan puisi Jingxian akhirnya mengenali Zhu Ping'an, yang tampak seperti seorang tikus yang tenggelam, dan berbisik kepada orang-orang di dekatnya. Orang tersebut mengatakan bahwa orang tersebut memang Zhu Ping'an. Meski begitu, masih ada suara keraguan. Dia tampak seperti tikus yang tenggelam, dia tidak terlalu tua, dan wajahnya jujur dan jujur. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang ramah tamah yang dia bayangkan, tetapi lebih seperti seorang petani yang baru saja kembali dari menanam padi dan menyiangi. Tuan-tuan, beri jalan untuk saat ini dan biarkan keponakan saya duduk dengan aman. Paman Zhu Souren menjadi ramah tamah lagi saat ini dan melambai kepada semua orang dengan sikap yang luar biasa. Di tengah keributan, kerumunan menyingkir. Paman Zhu Souren dan beberapa penduduk desa mendorong Zhu Ping'an ke meja tempat pena, tinta, kertas, dan batu tinta diletakkan ruang untuk penjelasan. Kemudian dia mendudukkan Zhu Ping'an di depan meja. Apakah 10 tahun belajar keras membuatmu iri? Zhu Ping'an sangat meremehkan perilaku semua orang, terutama pamannya dan orang lain yang mengerjakan porselen tanpa berlian. Zhu Ping'an duduk di meja dan melirik orang-orang di sekitarnya. Akhirnya, matanya tertuju pada pamannya dan beberapa penduduk desa. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam plot berdarah ini lagi. Hah, apa maksudmu dengan menggelengkan kepala? Tidak bisa menulisnya. Mereka, yang mencari ketenaran dan ketenaran tidak bisa memenuhi reputasi mereka. Upaya siswi sekolah untuk setuju melepas cadar jika puisinya bagus, menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain, tapi, kesempatan besar hilang lagi di depan matanya, mau tidak mau. Mulailah mengeluh. Zhu Ping'an sedang duduk di sana, mendengarkan keluh kesah dan keluh kesah semua orang, tenang dan jujur, selalu terlihat jujur dan tenang. Saat semua orang mengeluh, mereka mendengar suara lembut datang dari panggung. Apakah tuan muda ini ahli dalam kasus ini, Tuan Su? Gadis kecil itu sudah lama mengagumi namanya. Semua orang mendongak dan melihat gadis sekolah dengan kulit sedingin es dan kulit giok, berjalan mendekat dengan langkah teratai, dan dia membungkuk sedikit untuk berjalan bersama Zhu Ping'an. Semua orang gembira karena sekretaris sekolah gadis itu begitu dekat dengan mereka. Namun saya mendengar ucapan santai, "Oh, senang bertemu dengan Anda." Siapa yang begitu lalai terhadap guru sekolah perempuan kita? Penonton geram. Mereka berbalik dan melihat tikus tenggelam bernama Zhu Ping'an dengan cakar terangkat. Tidak apa-apa bagi orang yang mencari ketenaran dan reputasi tetapi tidak dapat menulis puisi, tetapi mengabaikan sekretaris sekolah putri kita seperti ini sungguh tidak dapat ditoleransi. Sier, pamannya terlalu mabuk. Tolong buatkan puisi dan minta sekretaris sekolah putri untuk berkomentar. Kali ini, paman itu melangkah maju. Dia adalah seorang penatua. Perasaan memberi junior kesempatan untuk maju. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Zhu Ping'an lagi, dan Moer, sekretaris sekolah perempuan yang berdiri di depan panggung, juga mengedipkan mata ke arah Zhu Ping'an. Semua orang ingin melihat bagaimana reaksi Zhu Ping'an saat ini. Saya tidak pernah pandai menulis puisi dan lirik. Saya khawatir saya akan mengecewakan paman saya. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Ekspresi wajah pamannya stagnan. Dia tidak menyangka Zhu Ping'an akan bereaksi seperti ini. Tuan muda Zhu sangat rendah hati. Dia menyanyikan puisi perpisahan di kontes puisi Jingxian hari itu, yang sangat menakjubkan dan cemerlang. Saudari kita tidak dapat berhenti dan menyanyikannya hingga hari ini. Yongsui juga unik. Hari ini, Guru Zhu melangkah ke menara Zuijun. Mengapa tidak meninggalkan sebuah mahakarya? Akan sangat memalukan jika Moer membicarakan masalah ini dengan saudari-saudari lainnya di masa mendatang. Moer, sekretaris sekolah putri yang berdiri di depan panggung, mengerucutkan bibirnya dan membungkuk lagi, berbicara dengan gembira. Ketika sekretaris sekolah gadis itu membuka mulutnya, semua orang secara alami bersorak dan mengikutinya. Benar, bukan berarti orang berbakat yang menangani kasus ini tidak bisa menulis puisi. Tulislah dengan cepat. Apakah kamu meremehkan buku sekolah putri kita?
Di buku sekolah putri kita, bahkan jika kamu mengejakku, aku akan menyerahkan seluruh kekayaanku padanya. Kerumunan sangat marah, dan semua mata sekali lagi terfokus pada Zupingan. Gadis ini, sengaja menempatkannya pada posisi lemah, tapi dia mengatur dirinya sendiri untuk membuatnya lebih mudah mengendalikan orang lain. Faktanya, itu bukan salahnya. Sastrawan dan wanita romantis selalu tidak dapat dipisahkan. Puisi yang bagus dapat melipat gandakan nilai mereka, memperluas lingkaran cahaya mereka, dan meningkatkan status mereka. Ambil contoh Liu Yong, misalnya, Liu Yong memiliki ikatan yang tak terpisahkan dengan rumah bordil sepanjang hidupnya. Dia adalah kekasih impian para wanita bordil, dan merupakan impian semua wanita untuk tidur dengan Liu Yong selama 1 malam. Siapapun yang ditulis liriknya oleh Liu Yong akan menjadi populer. Gadis-gadis Yong, yang beruntung itu mungkin bernilai 10 kali lipat karena salah satu lirik Liu Yong. Dapat dikatakan bahwa ini adalah prototipe dari aturan paling primitif yang tidak terucapkan dalam industri hiburan. Tapi saya tidak tahu mengapa dia berpikir dia bisa membuat puisi yang bagus. Dan EBS, P. Zupingan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah sekretaris sekolah perempuan yang berdiri di atas panggung dan membungkuk, lalu melihat ke kerumunan pahlawan yang marah dan hormonal. Adalah berbudi luhur bagi seorang wanita untuk tidak memiliki bakat, dan wanita dari keluarga baik-baik itu membosankan dan membosankan. Hanya saja, itu bukan urusanku. Aku baru berusia 13 tahun, dan lagi pula, itu bukan ambisiku. Saya masih muda dan belum berpengalaman, jadi saya khawatir akan mengecewakan gadis itu. Tidak apa-apa jika saya hanya menulis artikel tentang strategi 8 bagian. Membaca puisi dan menulis lirik bukanlah keahlian saya, jadi saya minta maaf. Zupingan berdiri dari tempat duduknya dan memegang tangannya dengan kata-kata maaf, jelaskan. Maaf paman, maafkan aku, oh, ngomong-ngomong, paman, Ping An ingin pulang hari ini, tapi aku ingin tahu apa rencana pamannya. Zupingan melambaikan tangannya dan bertanya pamannya dan yang lainnya tentang tanggal kepulangan. Paman dan beberapa penduduk desa saling memandang, menggelengkan kepala, lalu membujuk Zupingan untuk mempersiapkan ujian bersama. Sier, ujian perguruan tinggi tinggal beberapa bulan lagi. Akan memakan banyak waktu untuk pulang. Akan lebih baik jika kita mempersiapkan ujian bersama di sini selama beberapa bulan dan kemudian pergi ke perguruan tinggi, ujian bersama. Itu saudaraan. 1 inci emas membeli 1 inci waktu. Waktu sangat berharga. Mendengar kata-kata Ping An, dia melirik ke arah pamannya dan penduduk desa, dan di dalam hatinya 10.000 kuda lumpur rumput melesat lewat. Dari mana Anda, orang-orang bordil yang mabuk, berani memberitahu saya bahwa waktu sangat berharga dan pulang ke rumah hanya membuang-buang waktu? Dari ujian daerah hingga sekarang, saya belum melihat Anda mempersiapkan ujian dengan serius. Oke. Anakku sangat rindu kampung halaman. Karena semua paman ada di sini untuk mempersiapkan ujian, aku akan kembali dan membereskannya sedikit. Saat cuaca cerah, aku akan pulang. Zupingan membungkuk kepada pamannya dan beberapa temannya penduduk desa tanpa melihat ke arah kerumunan. Sekretaris sekolah gadis itu melihat sekilas dan berbalik untuk pergi. Sekretaris sekolah gadis yang berdiri cantik di atas panggung tampak sedih dan cemas, dan sudut matanya basah. Aku kasihan padanya, dia sangat benci dan menyebalkan. Kerumunan sangat marah, dan sekelompok 2 orang mengepung Zupingan. Mereka memiliki postur menekan Zupingan ke tanah dan menginjak-injak puluhan ribu kaki untuk menyelesaikannya. Tidak apa-apa jika orang ini meremehkan kita, tapi dia sangat tidak menghormati sekretaris sekolah putri kita. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Orang ini sangat sombong. Orang paling tidak berguna di dunia dan tidak bisa menulis puisi. Saya akan bersembunyi di rumah, hahaha, sungguh menyedihkan dan penuh kebencian. Semua orang mengungkapkan kemarahan mereka. Pada saat ini, suara lain datang, Saudara Zusian, ini milikmu kesalahan. Apa yang disebut sentimen publik sulit untuk disangkal, karena semua orang seperti ini. Katakan, jangan menolak ketika Anda masih muda dan sembrono, bersikap rendah hati tentu saja patut dipuji,
tapi apa salahnya bersikap sembrono sekali, sebentar lagi. Kamu tidak bisa selalu menyembunyikan ujung tajammu di dalam kotak pedang, kalau tidak, sayang sekali kalau sudah berkarat. Bagaimana kalau menulis puisi sekali saja? Suara itu sangat familiar. Zhu Ping'an mendongak dan melihat Su Song dan Feng Shanxui berjalan perlahan dengan senyuman di wajahnya. Kemudian suara lain datang, itu adalah Xia Luoming dari Tongcheng yang berjalan di samping Feng Shanxui. Saudara Zhu Xian, jangan menolak. Baru-baru ini, ada rumor bahwa kasus Zhu Xiandi tidak sesuai dengan namanya, mengatakan bahwa perpisahan Zhu Xiandi Yongsui semuanya dicuri dari orang lain. Tangan, Zhu Xiandi adalah orang yang sangat berbakat, bagaimana ini bisa terjadi? Namun, seseorang mengatakan sesuatu dengan enteng, dan rumor tersebut masih ada. Kali ini sudah waktunya bagi Zhu Xiandi untuk membantah rumor tersebut. Suatu kebetulan bahwa Zhu Ping'an melihatnya. Orang-orang yang mendekat perlahan memiliki senyuman konyol di bibir mereka. Aku di sini untuk menggiling tinta bersamamu, baik untuk menulis puisi atau tidak. Saudara Zhu Xian melakukan apa yang dia mau. Jika saudara Zhu Xian tidak membutuhkan tinta, dia hanya akan menuangkannya ke wajahku. Feng Shanxui berjalan ke meja dan mulai menggiling secara langsung, meninggalkan kalimat santai di akhir pembicaraan. Nah, ini lebih seperti retorika saat bersulang, saya sudah melakukannya. Anda bisa minum sebanyak yang Anda mau dan menuangkannya ke wajah saya. Setelah mengatakan ini, semua orang yang hadir melihat ke arah Zhu Ping'an lagi untuk melihat bagaimana reaksinya. Jika Zhu Ping'an benar-benar ingin pergi, bagaimana dia bisa bersikap sembrono, mengabaikan teman-temannya, tidak tahu malu, dan mencari ketenaran dan reputasi. Banyak reputasi negatif yang akan menimpanya. Ada keheningan di sekitar, dan semua orang menatap Zhu Ping'an dengan mata menyala-nyala. Kalau begitu, aku akan menunjukkan rasa maluku. Di bawah tatapan semua orang, Zhu Ping'an perlahan berbicara. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Zhu Ping'an berbalik dan berjalan ke meja, mengambil kuas dan mencelupkannya ke dalam tinta yang telah diteliti Feng Shanxui. Dia menoleh ke samping kertas nasi dupa dan melirik ke arah gadis-gadis itu, buku sekolah dengan mata basah di atas meja cantik. Dia perlahan berkata, puisi ini adalah permintaan maaf kepada gadis itu. Zhu Ping'an hanya meliriknya, lalu menundukkan kepalanya dan mulai menulis di kertas nasi. Feng Shanxui, yang berdiri di sana mengamati tinta di sebelahnya, melihat dan membacakan puisi yang ditulis oleh Zhu Ping'an. Mu, Lan, Ci, suaranya jelas dan kata-katanya cukup cepat sehingga semua orang dapat mendengarnya. Melihat Zhu Ping'an menulis kalimat pertama, ekspresi Feng Shanxui sedikit berubah saat dia berdiri menonton, dan suaranya sedikit bergetar. Hidup, seandainya ini seperti ini. Inilah baris pertama, Mulan Ci. Kalimat pembukanya menyentuh lubuk hatiku dan menarik hati sanubari. Semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka ketika mendengar ini. Bab 114, berbeda cara, tidak ada konspirasi. Seandainya hidup itu ibarat kenyamanan awal pertemuan pertama, ibarat perasaan bagaikan mimpi, setiap kerutan, setiap perkataan dan setiap senyuman, ibarat semilir angin musim semi yang menerpa wajah, ibarat rintik hujan yang turun. Pukulan seperti itu, tunas seperti itu, seperti bola api, menyulut pikiran yang tak terbatas. Kalau hidup itu seperti melihatnya pertama kali, menengok ke belakang, dunia sejahtera yang lewat, hanyalah sisa-sisa dari aslinya, dengan air mata berlinang, itu biasa saja saat itu. Keindahan masa lalu telah menjadi sekuntum bunga di cermin, dengan air mata berlinang di mataku. Ketika saya melihatnya kembali, bunga-bunga yang berguguran dan air yang mengalir hilang di musim semi, dan mereka berada di langit dan di bumi. Sekretaris sekolah perempuan Moer, yang berdiri cantik di atas panggung, langsung menangis setelah mendengar kalimat ini. Sebelum semua orang bisa bangun dari kalimat pertama, Feng Shanxui juga membacakan kalimat kedua dari puisi itu. Apa itu masalahnya? Kalimat, angin musim gugur yang menyedihkan menarik kipas. Merupakan singgungan terhadap ditinggalkannya Jieyu pada dinasti Han. Ban Jieyu adalah selir kekaisaran dinasti Han. Dia difitnah oleh Zhao Feiyan dan pensiun ke istana yang dingin. Kemudian, dia menulis puisi,
lagu kebencian, menggunakan kipas musim gugur sebagai metafora untuk mengungkapkan kebenciannya karena ditinggalkan. Artinya mereka awalnya saling jatuh cinta, namun kemudian berpisah dan ditinggalkan saat ini. Sekretaris sekolah gadis di atas panggung awalnya hanya menitikkan air mata, tetapi sekarang beberapa air mata telah jatuh di pipinya. Kuas di tangan Zhu Ping'an melaju dengan cepat, dan dia menulis dengan cepat. Kata-kata, hati yang tua bisa berubah dengan mudah, tapi hati yang tua bisa berubah dengan mudah. Penuh dengan pesona halus dan sedih. Hanya 2 kalimat yang bernilai 1000 kata. Hatiku penuh dengan emosi. Segala sesuatu di dunia ini seperti awan putih dan anjing, berubah dengan cepat, takdir berkumpul dan takdir menyebar, dan keindahan selalu sirna jika dilihat ke belakang. Hatiku sakit, tapi aku tidak punya pilihan selain menoleh ke belakang dan menangis. Bulan terbit dan terbenam, manusia mengalami suka dan duka, dan cinta serta kebencian yang mengganggu itu seperti mata air yang mengalir ke timur. Setelah beberapa kalimat ini, ekspresi setiap orang tidak hanya berubah, ada pula yang tampak tersentuh oleh dawai hati, seolah-olah teringat masa lalu, ada pula yang mendengarkan dengan tenang, ingin mendengar ayat-ayat berikut. Tentunya banyak orang yang mengerutkan kening. Alice, bisa seperti itu, puisi yang penuh dengan wawasan kehidupan dan wawasan emosional dihasilkan oleh seorang pemuda yang bahkan tidak memiliki sehelai rambut pun di kepalanya. Sangat diragukan. Zhu Ping'an selalu rendah hati dan jarang bergaul dengan orang lain. Teman-teman siswa dan kandidatnya semuanya meninggalkan setidaknya 5 atau 6 puisi di rumah Anxing. Zhu Ping'an hanya memiliki 2 puisi di klub puisi Jingxian, dan masih penuh keraguan, dari 2 artikel. Ada talenta kecil, tetapi semua orang masih ragu apakah mereka talenta besar. Lagi pula, puisi semacam ini bisa terkenal dari generasi ke generasi. Bagaimana bisa ditulis oleh seorang pemuda yang baru berusia 13 tahun dan tidak memiliki reputasi sama sekali? Secara khusus, sulit dipercaya bahwa puisi semacam ini, yang membutuhkan pengalaman emosional untuk menulisnya, ditulis oleh seorang pemuda yang bahkan tidak memiliki rambut. Tongcheng Xia Luoming berdiri di samping dengan tenang, kesombongan yang biasa di wajahnya menghilang, dan dia memandang Zhu Ping'an dengan mulut sedikit terbuka, tidak dapat melihat dengan jelas. Diskusi di tempat kejadian secara bertahap menjadi lebih keras, dengan sebagian besar dari mereka meragukan dan kurang mengagumi. Zhu Ping'an sepertinya tidak dapat mendengar suara semua orang atau melihat perubahan emosi setiap orang. Dia terus berdiri di sana dan menulis dengan marah, menyelesaikan puisi yang tersisa dalam satu tarikan napas. Lisan Yu mengatakan bahwa setelah semua air mata di malam hari, hujan turun, dan bel berbunyi, tidak ada penyesalan pada akhirnya. Bagaimana bisa begitu sial? Ketika Zhu Ping'an selesai menulis kalimat terakhir, Jin Yilang Bi Yilian Si berharap hari itu. Feng Shanshui di sampingnya sepertinya begitu, menjadi cukup emosional dan membaca seluruh puisi lagi. Sekretaris sekolah wanita di panggung cantik memandang Zhu Ping'an dengan mata membara, air mata mengalir di wajahnya. Kata ini sangat cocok untuk situasi seperti ini. Kisah asmara telah berakhir, dan teks lengkapnya mengutuk Jin Yilang yang tidak berperasaan dengan nada seorang wanita yang mabuk cinta. Awal kalimatnya sangat baru. Awalnya keduanya sedang jatuh cinta dan berharap bisa hidup bersama siang dan malam. Namun, jika mereka tahu cepat atau lambat mereka akan berpisah, akan lebih baik menjaga keindahan yang tak terpisahkan mereka pertama kali bertemu. Kemudian, mereka yang menggambarkan perubahan hati seringkali menyalahkan pihak yang tergila-gila namun ditinggalkan atas perubahan hati yang pertama, yang terlihat dari cinta dan benci seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Setelah itu, ia mengutip singgungan istana kehidupan kekal Qixi yang mengutuk sang kekasih karena mengkhianati cintanya padahal ia telah mengucapkan sumpah cinta hari itu. Pada akhirnya aku hanya bisa mengatakan satu hal, jika hidup ini seperti pertama kali kita bertemu. Setelah membaca keseluruhan puisi, perasaan semua orang campur aduk. Ini jelas merupakan puisi yang akan bertahan selamanya, tetapi puisi ini ditulis oleh seorang pria muda tanpa rambut dan tidak tahu apa yang dia lakukan orang curiga. Sekretaris sekolah gadis itu, Moer, tidak dapat menahan diri karena hatinya tersentuh. Air matanya telah membasahi kerudungnya,
dan dia membungkuk kepada Zupingan. Seseorang melihat tindakan sekretaris sekolah gadis itu untuk pertama kalinya, dan sebelum sekretaris sekolah gadis itu dapat mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia mengambil langkah pertama untuk mengungkapkan keraguannya kepada Zupingan. Apakah kamu sendiri yang menulis puisi ini? Zupingan meletakkan kuas di tangannya, menatap pria itu. Tersenyum tipis, dan bertanya, mungkinkah kamu yang melakukannya? Sejenak, dia kemudian bertanya dengan pasti, kamu baru berusia 13 tahun, bagaimana kamu bisa memiliki pengalaman hidup yang penuh cinta, benci, dan benci? Setuju. Senyuman Zupingan tetap tidak berubah dan dia bertanya dengan lembut, apakah kamu ingin mendengar kebenaran atau kebohongan? Pria itu tidak ragu-ragu, tentu saja itu kebenarannya. Sebenarnya, saya belum pernah makan daging babi, tapi saya sering melihat sekelompok babi gemuk. Pegunungan Wuthering. Petik 2. Apakah Anda belum pernah makan daging babi, atau melihat babi berlari? Bukan berarti tidak ada kisah cinta dalam sejarah yang menyentuh sekaligus penuh kebencian, dan ada begitu banyak kisah tentang wanita romantis, berbakat, dan cantik. Setelah sedikit terkejut, pria itu bertanya lagi. Di mana kebohongannya? Kebohongannya adalah, saya menyalin nama seorang pria dengan nama keluarga majemuk Nalan bernama Singde, bernama Rongruo, dan dijuluki orang air minum. Nama yang aneh. Dari mana asalnya? Sementara semua orang ragu, Zupingan telah berbalik dan pergi. Menara Zuijun yang ramai tidak pernah membiarkan Zupingan merindukannya sedetik pun. Tuan muda, mohon tetap di sini. Meskipun dia berdiri di atas panggung, sekretaris sekolah gadis itu, yang telah dicari oleh semua orang selama beberapa tahun dan masih menutupi kerudungnya, sudah meletakkan tangannya di atas kerudung itu membuka tabir dalam hitungan detik untuk memperlihatkan wajahnya yang terkenal di dunia, tapi dia tidak pernah membiarkan Zupingan melihat ke belakang. Ketika semua orang bereaksi, Zupingan sudah turun. Kemudian, semua orang hanya bisa samar-samar melihat pemuda dengan papan hitam di antara jendela, berjalan di tengah angin dan hujan lagi. Rencana non-fase jalan yang berbeda. Zupingan, yang sedang berjalan di tengah angin dan hujan, berbisik pelan dan melangkah menuju ke arah penginapan. Saya tidak tahu apakah makanan yang belum selesai masih disimpan di penginapan. Saya tidak makan banyak pada awalnya. Apakah segenggam uang yang saya ambil terlalu banyak atau terlalu sedikit? Ketika aku pergi, setelah menghabiskan begitu banyak waktu di Menara Zuijun, saya menjadi semakin lapar. Hujan sepertinya semakin deras dan angin semakin kencang. Pakaianku yang basah kuyup menempel di tubuhku, tak mampu menahan dinginnya angin dan hujan mandi air panas dan berganti pakaian bersih. Bab 115, Rindu Rumah. Kembali ke desa Xiahe dari Anxing Mansion berjarak 100 mil dan tidak dapat dicapai dalam 1 hari. Kami akan mempertimbangkan jangka panjang setelah kami kembali ke penginapan. Saat itu berangin dan hujan, dan ketika Zupingan kembali ke penginapan, dia sudah sangat basah sehingga dia tidak bisa basah lagi. Oh, Tuan, Anda tidak membawa payung saat keluar. Cepat masuk. Penjaga toko yang berlindung di bawah atap pintu mau tidak mau kehilangan warna ketika dia melihat Zupingan berjalan di tengah angin dan hujan. Dia segera membuka pintu dan meminta Zupingan untuk segera masuk. Tidak banyak orang yang makan di lobi. Kebanyakan orang tidak keluar dari kamar karena angin dan hujan. Mengapa Tuan Zu basah kuyup? Tolong segera ganti pakaian bersih. Saya akan meminta asisten toko untuk mengantarkan semangkuk sirup jahe ke kamar Tuan Muda. Jika Anda memiliki instruksi lain, Tuan Muda akan memberi tahu Anda. Pemilik penginapan melihat Zupingan berjalan masuk dengan basah kuyup, buru-buru berjalan ke depan dan menyerahkan handuk kering, dan mengatur agar petugas toko menyiapkan sup jahe dan barang-barang lainnya. Ini adalah bos pertama di tokonya, yang membuatnya sangat bangga di antara rekan-rekannya di beberapa penginapan terdekat, namun perlu dijaga. Zupingan mengetahui situasinya dan tidak sopan. Dia mengambil handuk kering yang diserahkan oleh penjaga toko dan berkata, kalau begitu saya akan membantu penjaga toko. Sambil menyeka kepala dan wajahnya, dia berjalan ke kamarnya. Begitu saya kembali ke kamar, pelayan sudah membawakan sirup jahe dan beberapa makanan sederhana, dan air mandi juga sudah siap.
Setelah berterima kasih kepada petugas toko, Zhu Ping'an meminum sirup jahe, mandi air panas, berganti pakaian kering, lalu memasukkan makanan yang dibawa oleh petugas toko ke dalam perutnya. Di luar berangin dan hujan, dan dia tidak bisa segera keluar. Setelah Zhu Ping'an mengemas barang-barangnya ke dalam kopernya, dia duduk di meja dan membaca buku. Buku-buku di tas sekolah agak lembab. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya, kertas-kertas itu masih saling menempel. Zhu Ping'an butuh waktu lama untuk menyimpannya kembali. Untungnya, kualitas kertas dari copybook yang diberikan oleh nelayan tua itu cukup bagus, dan fontnya tidak terpengaruh sama sekali. Membaca di hari hujan adalah salah satu kenikmatan. Hujan menerpa jendela layar dan angin membawa kesejukan. Sungguh nikmat dalam hidup membuat sepoci teh harum, duduk di dekat jendela dan membuka buku untuk dibaca. Zhu Ping'an diam-diam menikmati copybook di dekat jendela, tetapi dia tidak tahu bahwa kebisingan hormonal laki-laki di Menara Suijun yang jaraknya ratusan meter hampir menghancurkan atap gedung, fermentasi terus-menerus yang disebabkan oleh puisi Mulan, dan sekolah perempuan. Sarjana Moer melepas kerudungnya untuk memperlihatkan dengan wajah cantik. Di malam hari, jika tidak ada lilin di dalam ruangan, akan sulit untuk membaca kata-kata di buku saat ini. Paman yang mabuk dan beberapa penduduk desa terhuyung ke atas dan mengetuk pintu Zhu Ping'an. Ketika Zhu Ping'an membuka pintu, dia mencium bau alkohol bercampur dengan bau tanah. Paman dan beberapa penduduk desa di luar pintu sepertinya terjatuh ke dalam lumpur, dan lumpur menempel di wajah mereka. Cek-cek, sayang sekali kamu berangkat pagi-pagi sekali, Sier. Di sekolah perempuan Menara Suijun, jika kamu menambahnya 1 poin, itu akan terlalu lama. Jika kamu menurunkannya 1 poin, akan terlalu pendek. Jika dibubuhkan bedak, warnanya akan terlalu putih. Jika dibubuhkan warna merah, akan terlalu merah. Jika alisnya seperti bulu hijau, kulitnya seputih salju, pinggangnya seperti seikat sutra, gigi seperti cangkang, senyuman menawan, yang Cheng yang bingung, Kai yang terpesona. Bagian kiri wajah Paman Zhu Souren ditutupi dengan air berlumpur, dan dia mendecakkan lidahnya dengan mulut bergigi putih saat ini. Aku merasa kasihan bahwa Zhu Ping'an pergi lebih awal dan tidak melihat tampilan sebenarnya dari buku sekolah perempuan. Kenapa masih hafal puisi nafsu Deng Tusi? Zhu Ping'an sedikit terdiam, tetapi pamannya cukup baik dibandingkan dengan teman-temannya. Saat ini, teman-teman paman yang gemuk itu bertumpuk di tanah seperti terbang, mendengkur. Itu dia, Gu cantik, kamu cantik sekali. Sayang sekali. Tapi, hahaha, itu berkah bagi kami. Penduduk setempat berbicara dengan keras dan memberi isyarat dengan gigi dan cakar mereka. Sekolah perempuan itu akan mengundangmu ke kamar untuk bermain piano dan minum. Jika kamu tidak ada di sini, mengapa biarkan kami menjadi kami dari kampung halamanmu? Terima kasih juga kepada saudara Zhu bahwa kami pergi untuk minum atas namamu. Hahaha, kecantikan Qin, anggur enak dan makanan enak. Orang sebangsa lainnya bersandar di kusen pintu, nyengir konyol. Saudara Zhu pasti mengacu pada pamannya, dan hanya pamannya yang akan bertindak seperti ini. Semuanya hari ini akan dibagikan kepada semua orang. Kakak An, tolong jangan pergi. Ikuti aku dan bersiap untuk ujian. Sier, paman akan mengulas bukumu dan berbicara tentang periode musim semi dan musim gugur denganmu besok. Petik 2. Zhu Ping'an tidak bisa diam. Setengah mabuk dan setengah mabuk, dia mengancam akan menulis buku tentang periode musim semi dan musim gugur untuk dirinya sendiri dan mempersiapkan ujian. Paman saya dan sesama penduduk desa hanya bisa tertawa. Saya diganggu oleh mereka sampai tengah malam, dan kemudian saya menyuruh mereka pergi dengan bantuan petugas toko. Paman, aku akan meninjau pelajaranmu bersamamu besok. Besok kita akan berada di Zhujianglu, dan kita akan mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Dabo dan yang lainnya, yang sangat mabuk hingga mereka tidak tahu perbedaan antara timur, barat, utara dan selatan, tidak boleh terus berceloteh sendiri ketika para pelayan toko membawa mereka pergi. Keesokan harinya, cuaca cerah, angin berhenti hujan, dan matahari merah terbit di timur. Zhu Ping'an mengusap keningnya dan tersenyum pahit, lalu berjalan keluar toko.
Serial TV itu membunuh orang. Kalau dipikir-pikir, jalan dari prefektur Anqing ke desa Xiahe berjarak 100 mil. Medannya rumit, dan zaman kuno tidak simen zaman modern pencuri yang memangsa ide pejalan kaki tunggal. Saya melihat dari drama TV bahwa agen pendamping juga menyediakan layanan pendamping ketika mengawal pendamping. Misalnya, di film tentang Jin Yiwei tertentu, saya mencari agen pendamping di Anqing Mansion agen pendamping. Ketika saya bertanya kepada orang yang lewat, mereka semua menggelengkan kepala dan tidak tahu agen pendamping. Hanya satu orang yang menunjuk ke suatu lokasi dan mengatakan ada, Bang Biao, di sana. Zhu Ping'an mengetahui bahwa Biao Xing adalah prototipe dari agen pengawal. Agen pengawal hanya muncul pada dinasti Qing, tetapi Biao Xing ada pada dinasti Ming dan tercatat di Jin Ping Mei. Berpikir bahwa serial TV itu mungkin salah menamainya, Zhu Ping'an pergi ke Bang Biao ini dan bertanya apakah mereka punya urusan pergi ke kota Kaohsian dalam waktu dekat. Tanpa diduga, sebuah lelucon pun dibuat. Pertama-tama, barang yang diangkut oleh dinasti Ming bukanlah barang biasa, melainkan barang berharga seperti harta karun langka. Selain itu, orang tidak pernah ada urusan untuk memberikan orang. Meskipun mereka membawa orang, mereka juga pemiliknya barang berharga. Aku tidak tahu. Beraninya aku mengajakmu jalan-jalan dengan santai. Orang kaya tentu akan mendapat pendamping untuk mengantar mereka ke rumah sakit, sedangkan mereka yang tidak punya uang akan bepergian dalam kelompok kecil tanpa perlu pendamping. Oleh karena itu, ketika Zhu Ping'an pergi untuk bertanya, dia tampak seperti sedang melihat orang idiot. Tapi bukan apa-apa. Orang-orang dari Bang Biao memberitahu Zhu Ping'an bahwa dia bisa pergi ke kereta dan pedagang kuda untuk bertanya. Zhu Ping'an dengan canggung keluar dari Bang Biao dan pergi ke toko kereta dan kuda. Kebetulan di toko kereta dan kuda itu akan ada sekelompok kereta yang berangkat ke kota Kaohsian dalam waktu dekat selesai. Zhu Ping'an membayar 5 koin perak. Setelah membayar deposit, saya menerima kartu kayu dengan ukiran kuda di atasnya. Jika semuanya sudah siap, besok kamu bisa datang ke kereta dan kereta kuda dan naik kereta ke kota Kaohsian, lalu kamu bisa pulang. Aku kangen rumah.